Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi GKO Cibitung hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dalam kemurahan-Mu ya Bapa, pagi ini kami menaikkan syukur, berterima kasih atas kehidupan yang kami jalani, dan juga kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami melanjutkannya. Memang hidup ini tidak mudah ya Bapa. Tapi bila kami memandang bagaimana kami berjalan bersama-Mu selama ini, justru semakin jelas bagi kami. Engkau adalah segalanya. Engkau adalah andalan kami. Engkaulah tempat kami berharap dan bergantung. Saat ini urapi kami dengan kuasa-Mu ketika kami akan membaca firman-Mu. Terpujilah Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari 1 Korintus 4 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Bagiku tidak begitu penting, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Tema kita pagi ini adalah penilaian orang. Saudara, salah satu sumber ketidakbahagiaan manusia adalah adanya penilaian yang diberikan oleh orang lain terhadap diri kita yang tidak sesuai kenyataannya. Banyak orang menjadi sedih, penat, digerogoti kekecewaan, bahkan terpuruk akibat terngiang-ngiang memikirkan penghakiman, kritik tajam, olok-olok, dan penghinaan orang lain. Ada orang-orang yang memang dengan mudah mengkritik dan menilai orang lain. Padahal dirinya sendiri bila dikritik dengan kritik yang sama, juga tidak lolos, bahkan jauh lebih buruk. Paulus, hamba Kristus, kenyang dengan cemoohan, penghinaan, fitnahan, dan ucapan penghakiman yang kasar dan menusuk hati. Dalam surat-suratnya dengan jemaat Korintus, mencerminkan kenyataan ini. Namun ia tangguh, sebab dirinya selalu berdiri di atas landasan kasih karunia Allah. Baginya, kalau Allah sang hakim sejati menyatakan karunia-Nya kepada kita, lalu mengapa kita begitu sibuk memedulikan penilaian orang lain, termasuk dari dirinya sendiri? Dengan mantap Paulus berpijak di atas fondasi kasih karunia Allah dan memusatkan perhatian pada pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Saudaraku, pendapat dan penilaian orang lain bukan tidak penting. Tetapi lihatlah dahulu siapakah mereka, sehingga sedemikian berkuasa menentukan kebahagiaan dan ketenangan kita. Mereka mungkin tahu hanya secuil tentang kita. Komentarnya mungkin terlontar serampangan, dan sesudah itu tidak melekat di benaknya lagi, karena ia sudah repot dengan urusannya sendiri. Sebagian orang usil yang tidak pernah sungguh-sungguh memikirkan kita. Jangan sampai fokus dan tujuan hidup kita dikacaukannya. Abaikan saja. Bukankah lebih baik memikirkan hal-hal yang positif dan berguna? Jangan menyerahkan kendali kebahagiaanmu ke mulut orang lain yang hati dan pikirannya hanya diisi dengan ketidaksukaan dan bukan oleh kasih Kristus. Eleanor Roosevelt pernah berkata, Anda tidak akan terlalu cemas oleh apa yang orang lain pikirkan tentang dirimu kalau Anda tahu betapa jarangnya itu mereka lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang menyadarkan, mengingatkan sekaligus menguatkan kami. Beri kami kesabaran dan kepekaan, agar kami tidak mudah terpancing oleh mereka yang dengan mudahnya menilai dan menghakimi kami. Terima kasih oleh kebaikan kasih karunia-Mu, yang sekalipun kami adalah manusia terbatas dan bahkan penuh kekurangan, namun Engkau tetap mempercayai kami
bahkan terus melengkapi dan menyempurnakan kami. Tuhan kiranya menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan kiranya membukakan jalan bagi mereka yang berbeban berat. Tuhan kiranya menyertai mereka yang terus berjuang untuk memperoleh apa yang lebih baik lagi. Tuhan kiranya memberkati mereka yang setia, mereka yang rendah hati, dan mereka yang berbelas kasihan. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian dalam berbagai aktivitas hari ini. Shalom.